Kabar bahagia datang dari tim para badminton Indonesia yang sukses meraih gelar juara umum di ajang BWF Para Badminton World Championship yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Tim Indonesia sukses mendulang 6 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Untuk membahas kesuksesan para badminton Indonesia, saya sudah terhubung langsung melalui sambungan Zoom dengan Ketua CDM Para Badminton Indonesia, Sapta Kunto Purnama. Mas Sapta, salam olahraga. Salam olahraga jaya. Iya Mas Kunto, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian tim para bulu tangkis Indonesia di World Championship 2022. Mas Kunto, bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi tim selama di sana? Untuk persiapan di sana, di Jepang ini memang sebelumnya karena kita kemarin setelah ASEAN Para Games ya, itu semua pemainnya juga sudah baik ya, tinggal kita menuju ke Jepang ini dengan kondisi yang optimis seperti itu. Ya Mas Kunto, hasil ini melebihi target ya, yang awalnya hanya menargetkan 4 emas. Kemudian apa yang menjadi motivasi tambahan para atlet kita sehingga bisa meraih 6 emas dan akhirnya meraih gelar juara umum? Betul, target kita memang 4 emas. Kebetulan juga pada saat di Tokyo ini Cina tidak ikut ya, sehingga dari teman-teman pemain itu berharap ini nanti juga bisa menambah medali yang kita bawa ke Indonesia. Dan juga berkat doa dari masyarakat Indonesia, kita kemarin ibaratnya juara umum tambah 2 medali emas. Iya, Mas Kunto tadi dijelaskan juga bahwa China tidak mengikuti kejuaraan ini sehingga mungkin peluang Indonesia ini bisa lebih besar ya. Tapi sebenarnya pada saat pertandingan kemarin negara apa sajakah yang menjadi pesaing terberat bagi tim Indonesia? Untuk pesaing terberat di tingkat dunia itu ada Jepang, kemudian Korea, dan India sebetulnya, selain dari Cina itu sendiri. Jadi kemarin kebetulan juga India ini sangat banyak sekali, secara kuantitas maupun secara kualitas India itu maju pesat seperti itu. Ya, dan tentu saja masih banyak juga negara-negara lain, tapi hebat sekali ya Indonesia ini bisa mencapai 6 emas sekaligus ya Mas Kunto. Betul Mbak Nata. Iya, kemudian jadi ini ya. juga negara Eropa bahkan dari Afrika juga sudah mulai muncul pemain-pemain, dan kemarin juga lumayan bagus sih pukulannya seperti itu. Ya Mas Kunto, bisa menjadi juara umum, persiapan para atlet sendiri sebelumnya seperti apa? Apakah ini masih terkendala COVID? Kemudian bagaimana juga bisa diceritakan latihannya, kemudian persiapannya berapa lama Mas Kunto? Karena memang kemarin adanya DBON yang dicanangkan oleh Kemenpora, itu kan kita ada pelatihan yang berkelanjutan. Ya. Selain itu juga dari kebijakan Ketua Umum NPC yang ibaratnya kalau untuk kejuaraan yang penting menuju Paris ya kita usahakan untuk pelatihan yang intensif sekali, sehingga kemarin setelah ASEAN Para Games pun semua atlet dipantau untuk tetap selalu latihan seperti itu, Mbak Nata. Jadi kemarin setelah usai mengikuti ASEAN Para Games, para atlet ini langsung latihan digempur untuk mengikuti World Championship ini ya? Betul Mbak Nata. Jadi selain itu juga mereka juga dipanggil sekaligus untuk pelatnas persiapan di Kamboja maupun nanti di Hangzhou. Baik, kemudian Mas Kunto, dari 6 emas yang dihasilkan, adakah nomor-nomor yang sebelumnya ditargetkan emas juga namun gagal? Kebetulan untuk yang kita targetkan emas semuanya bisa tercapai, meskipun kemarin memang melalui perjuangan yang berat ya, seperti ganda putri kita Ratri dan Alim, sebetulnya kami berharap itu menang mudah, tapi di final juga agak alot sehingga harus menang dengan rubber set. Selain itu ada 2 yang muncul baru yang kemarin sebetulnya tidak kita targetkan. Ya. Hanya untuk uji coba saja, tapi malah meraih emas seperti itu. Untuk evaluasinya sendiri seperti apa? Tadi kan dikatakan juga harusnya tampil bisa lebih maksimal ya, namun harus menyerah dengan rubber set. Kemudian evaluasinya untuk tim para badminton ini sendiri seperti apa Mas Kunto?
Ya, untuk evaluasi terutama untuk tunggal putra yang Ya, dulu kita kuasai, kemarin itu ada dari Malaysia yang muncul dan itu juga menjadi evaluasi kami bahwa nanti kita juga untuk penerapan ipteknya akan lebih kita ibaratnya kita genjot sehingga nanti tunggal putra ini juga bisa kita raih kembali untuk menjadi kampion di tingkat dunia. Seperti itu Mbak Nata. baik Mas Kunto. Tampil sebagai juara umum. Bagaimana euforia tim para badminton Indonesia saat ini? Apakah semuanya ini masih berada di Tokyo, Jepang? Pada saat ini memang tim masih di Tokyo, Jepang dan kegembiraan ini tidak hanya bagi tim kita. Ternyata teman-teman masyarakat Majida itu yang memang agak akrab dengan Indonesia itu justru pada saat ini mengundang ikut merasakan euforia. Kita diundang oleh Pak Wali Kota Majida untuk memberikan apa itu ibaratnya kucing klinik, bahkan kita diundang untuk makan malam bersama di malam hari ini. Baik, jadi hari ini para tim semuanya masih di Jepang, kemudian untuk nanti akan berangkat ke Majidan ya? Betul. Pagi hari tadi kita berangkat ke Majida dan kita sempat memberikan kucing klinik di salah satu sekolah dasar. Kemudian sore ini tadi juga kita kucing klinik, bahkan ini baru selesai itu anak-anak memberikan kucing klinik di tingkat SMP dan masyarakatnya antusias luar biasa untuk melihat bagaimana kita memberikan kucing klinik tersebut. Baik Mas Kunto, bagaimana dengan Presiden atau pihak pemerintah yang lain? Apakah sudah ada yang berkomunikasi kemudian memberikan tanggapan? Untuk sementara ini kami belum ada ibaratnya kontak dengan dari Kemenpora. Hanya saja kemarin saya tempat melaporkan hasil dari apa itu kejuaraan ini dan sempat juga menjadi berita di kantor Kemenpora seperti itu Mbak Nata. Baik, dan tentu saja kita juga diharapkan untuk bisa lebih diapresiasi oleh pemerintah ya, karena ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya Mas Kunto. Betul juga, ini suatu hal yang memang pencapaian luar biasa. Tetapi sebetulnya pemerintah memang sudah sangat memperhatikan ya terkait dengan olahraga ini, apalagi kami yang teman-teman dari disabilitas ini merasakan sedemikian baiknya untuk apa itu perhatian masa pemerintah terhadap kami seperti itu Mbak Nata. Baik, ternyata support pemerintah juga luar biasa dukungannya ya, sehingga tim para badminton Indonesia ini bisa meraih juara. Ya Mas Kunto, setelah ini event apa lagi yang menanti tim para badminton Indonesia? Ada beberapa event, salah satunya ada di Spanyol juga yang terkait dengan hal itu juga kami akan berkoordinasi juga dengan pemerintah khususnya di Kemenpora karena hal ini nanti sudah untuk mencari poin terkait dengan Paralimpik di Prancis. Sehingga ada beberapa event yang nanti akan kita ikuti, termasuk yang terdekat adalah nanti ASEAN Para Games di Kamboja dan di ASEAN Para Games di Hangzhou, seperti itu Mbak Nata. Untuk targetnya sendiri ini seperti apa Mas Kunto? Apakah kembali menargetkan menjadi juara umum? Kalau di Kamboja kita tetap menargetkan untuk juara umum. Dan di tingkat Asia mudah-mudahan kalau nanti sudah berlangsung ya kita bisa mempertahankan dengan paling tidak samalah dengan waktu menjadi tuan rumah seperti itu. Ya Mas Kunto, boleh sedikit dijelaskan mungkin untuk masyarakat awam juga masih bertanya-tanya ya, persaingan di para badminton Indonesia ini sendiri seperti apa? Melihat kita juga sering sekali ya meraih gelar-gelar yang juara, bahkan kemarin juga tampil sangat baik di ASEAN Para Games, kemudian sekarang juga meraih gelar juara umum di World Championship. Seperti apa ini persaingannya? Persaingan memang khususnya di badminton ini menjadi sangat ketat karena memang dengan adanya badminton masuk di Paralimpik ini hampir semua negara meningkatkan ibaratnya latihannya, termasuk Prancis kemarin juga muncul pemain baru juga yang lumayan bagus. Termasuk dari Uganda juga muncul ada beberapa pemain yang bagus. Khususnya yang perlu kita waspadai adalah India. India itu
banyak sekali, semua klasifikasi itu hampir ada pemain bagusnya dan masih muda sekali. Ya, baik. Untuk para atlet sendiri, apakah untuk depannya berencana untuk merekrut atlet-atlet baru ataukah menurunkan atlet-atlet yang sama juga? Kita akan mencari atlet-atlet baru yang bisa kita dorong untuk ibaratnya poinnya masuk, namun juga kita tidak bisa meninggalkan atlet-atlet yang lama karena memang untuk di Paralimpik itu ibaratnya single event yang bisa diikuti itu juga ada poin-poin tertentu, sehingga memang ada strategi-strategi khusus yang kita terapkan supaya nanti juga kita mendapatkan yang terbaik di Paralimpik, seperti itu Mbak Nata. Baik Mas Kunto, sekali lagi selamat untuk tim para badminton Indonesia dengan raihan menjadi juara umum di World Championship 2022. Dan tentu saja kita berharap untuk dukungan masyarakat dan juga pemerintah terus sehingga bisa menjadikan raihan juara umum di event-event berikutnya ya Mas Kunto. Terima kasih banyak Mas Kunto, salam Terima olahraga. kasih Mbak Nata, terima kasih semuanya, salam olahraga.